pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial. Nah, insentif finansial sendiri itu bagian pertamanya adalah peran uang dalam motivasi, di mana insentif finansial itu artinya adalah bayaran yang diberikan kepada pekerja yang telah melampaui standar yang seharusnya dia lakukan. Nah, dalam bayaran insentif itu ada 3 kontribusi gerakan yang wajar. Yang pertama itu adalah hari kerja yang wajar, gerakan manajemen ilmiah, dan bayaran insentif. Hari kerja yang wajar itu adalah standar keluaran presisi untuk setiap pekerjaan. Nah, gerakan manajemen ilmiah itu adalah perbaikan kerja melalui observasi dan analisis. Kalau yang ketiga itu bayaran insentif seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu adalah kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan. Nah, bagian yang kedua selanjutnya adalah terminologi mengenai bayaran insentif. Nah, saya bacakan dulu ya teman-teman. Bayaran insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam pekerjaan dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Sudah jelaskan teman-teman, jadi diharapkan bayaran insentif itu dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai menghubungkan strategi, kinerja, dan bayaran insentif. Nah, bayaran insentif ini mengaitkan para pekerja dengan kinerjanya mereka. Namun permasalahannya di sini seringkali bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak berimbang lurus dengan kinerja yang diberikan oleh para pegawainya, sehingga menimbulkan kegagalan strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, para ahli kompensasi memberikan argumen bahwa manajer seharusnya memahami dasar motivasional mengenai pemberian insentif tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi dan insentif. Ada 4 tokoh yang akan dibahas pada bagian ini. Yang pertama, Frederick. Frederick menjelaskan bahwa cara terbaik untuk bisa memotivasi karyawan adalah dengan menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka, bukan melalui bayaran. Nah, yang kedua, menurut Edward Deci, bahwa biaya yang seringkali dikeluarkan perusahaan atau kompensasi justru menghilangkan motivasi yang ada di dalam diri karyawan. Dengan kata lain, bayaran berpeluang menghilangkan dedikasi karyawan terhadap perusahaan tersebut. Nah, menurut Viktor Fromm, secara umum orang itu tidak akan mengejar imbalan jika mereka tidak ada keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, Viktor Fromm juga memiliki kesamaan pendapat dengan 2 orang ahli lainnya, bahwa bayaran insentif tidak selalu mendorong motivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah B.F. Skinner, di mana B.F. Skinner ini menjelaskan bahwa bukan hanya sesuatu rangsangan positif yang bisa diberikan kepada karyawan, melainkan rangsangan negatif berupa hukuman-hukuman atau konsekuensi juga dapat meningkatkan motivasi dalam diri karyawan untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Nah, pada bagian kelima ini kita akan menjelaskan mengenai hukum pekerjaan. Nah, teman-teman semua harus mengetahui hukum yang mengikat di dalam profesi teman-teman sendiri, supaya imbalan yang teman-teman terima sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Nah, menurut Fair Labor Standard Act, pekerja itu harus diberikan imbalan di luar gaji mereka, dapat berupa bonus hari raya, tunjangan-tunjangan lain, sehingga mereka juga memiliki motivasi untuk bisa lebih produktif dan efisien untuk perusahaan. Selain itu, Indonesia sendiri juga mengatur mengenai imbalan ini di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saat ini kita akan membahas mengenai program insentif dan pengakuan karyawan individual. Nah, pada bagian yang pertama, ada pekerjaan terpotong. Apa sih yang dimaksudkan dengan pekerjaan terpotong? Nah, pekerjaan terpotong sendiri ini ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama, pekerjaan terpotong, di mana setiap karyawan dibayar sesuai dengan potongan-potongan atau unit-unit yang dapat dia kerjakan atau diselesaikan. Nah, yang kedua itu adalah pekerjaan terpotong sederhana. Konsepnya sama seperti dengan pekerjaan terpotong bagian pertama yang telah saya jelaskan. Nah, yang ketiga adalah rencana jam standar, di mana setiap karyawan dibayarkan sesuai dengan jam kerja mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan terpotong. Nah, kelebihannya sendiri itu yang pertama, mereka mudah dalam perhitungan. Jelas sekali bahwa akumulasi gaji dan jumlah unit yang dikeluarkan justru jauh lebih mudah daripada harus membayar gaji di akhir sementara kinerja karyawan tidak sesuai dengan gaji yang dibayarkan. Yang kedua, rencana pekerjaan terpotong tampak adil, sama seperti yang telah saya jelaskan. Kinerja berbanding lurus dengan bayaran
dihasilkan. Nah, yang ketiga, nilai insentif kuat karena berhubungan langsung dengan kinerja, sama seperti yang telah saya jelaskan. Nah, tetapi kekurangannya itu yang pertama, reputasinya tidak baik, karena seringkali perusahaan itu justru bertindak secara sewenang-wenang untuk meningkatkan standar pekerjaan demi bayaran yang perusahaan anggap sudah berlebihan. Nah, kalau yang kedua, kekurangannya itu tarif dasar terpotongnya itu agak sulit karena seringkali karyawan tidak memahami tarif dasar terpotong berbedaannya dengan jumlah jam kerja yang mereka lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bayaran berdasarkan jasa. Bayaran berdasarkan jasa berarti perusahaan meningkatkan insentif yang dimiliki atau yang diterima para karyawannya berdasarkan jasa-jasa yang telah mereka lakukan bagi perusahaan. Biasanya hal ini berlaku untuk para kaum profesional, kantor, ataupun administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bayaran berdasarkan jasa sebagai insentif. Nah, di mana perusahaan akan meningkatkan atau melebihkan bayaran insentif kepada pegawai berdasarkan jasa yang telah mereka lakukan. Berarti hal ini terjadi di luar bonus ya teman-teman. Nah, di mana pegawai ini menerima insentif yang lebih atas jasa yang telah mereka lakukan selama sebulan untuk perusahaan. Nah, selanjutnya itu bagian yang kedua adalah opsi dalam memberikan bayaran jasa. Nah, ada juga opsi kedua teman-teman, yaitu di mana perusahaan memberikan insentif tersebut pada akhir tahun, tidak pada bulan pada saat pekerja melakukan sesuatu untuk perusahaan, sehingga hal ini dapat menimbulkan dua keuntungan. Yang pertama, perusahaan tidak perlu repot untuk membayarkan bayaran tersebut setiap bulannya, karena hanya perlu dibayarkan satu kali pada akhir tahun. Nah, yang kedua, menimbulkan motivasi bagi karyawan, karena ketika karyawan telah diiming-imingi dengan bayaran pada akhir tahun atas kinerjanya, maka ia akan termotivasi untuk bekerja jauh lebih baik lagi dalam satu tahun itu. Yang ketiga adalah pentingnya keragaman. Pekerja perawatan yang terutama adalah perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam rencana bonus sehingga mendapatkan lebih sedikit daripada yang didapatkan pria. Untuk mendesain semua komponen bayaran total pekerja, maksudnya adalah sulit sekali untuk membedakan jasa-jasa yang telah dilakukan perusahaan atau dilakukan karyawan ketika tidak adanya keragaman dalam hal karyawan. Misalnya ketika semua karyawannya adalah perempuan dan hanya memiliki satu job desk, maka akan sulit bagi karyawan untuk memberikan bayaran atas jasa karyawan tersebut. Yang keempat dari topik bayaran sebagai insentif adalah insentif untuk tenaga profesional. Nah, insentif ini diberikan untuk para tenaga profesional di perusahaan, di mana mereka bekerja tidak hanya menggunakan tenaganya, melainkan juga dengan akal yang mereka miliki atau potensi akademik yang mereka miliki. Terakhir yang akan saya jelaskan adalah bayaran berdasarkan program pengakuan, di mana perusahaan tidak memberikan bayaran atau penghargaan kepada karyawan berupa insentif atau uang, melainkan menggunakan pengakuan. Nah, program pengakuan ini sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah program pengakuan formal. Biasanya diberikan melalui pemajangan foto karyawan, misalnya the best karyawan in this year atau in this month. Dan yang kedua itu biasanya diberikan melalui program pengakuan sosial, misalnya pujian, dukungan, motivasi, ungkapan penghargaan, ataupun body touching seperti selamat ya.